Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertangyangan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada ibadah pertangyangan hari ini, tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15 hingga ayat 19. Wahyu 11 ayat 15 hingga 19, beginilah firman Tuhan. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami atau mengerti. Karena di dalam kitab ini merupakan penglihatan-penglihatan Yohanes akan masa datang. Bisa dikatakan, apa yang terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan tampak dalam penglihatan Yohanes. Di sini juga banyak gambaran-gambaran, simbol, angka yang kurang atau tidak kita pahami. Itulah sebabnya terkadang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar penglihatan yang dialami oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Allah memberi penglihatan tersebut seperti yang dialami oleh Yohanes pada orang-orang zaman sekarang? Jawabannya bisa ya, bisa tidak, atau mungkin. Di dalam Alkitab, Allah telah berkali-kali berbicara kepada orang-orang dengan perantaraan penglihatan. Inilah salah satu cara Allah untuk menyampaikan atau mengungkapkan firman-Nya. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah untuk mengkomunikasikan firman-Nya. Pada saat bersamaan, kita mesti berhati-hati sekali ketika berbicara mengenai penglihatan dan penafsiran penglihatan. Kita mesti ingat bahwa Alkitab telah lengkap diwahyukan dan memberitahukan segala sesuatu yang kita perlu ketahui. Jika Allah memberi penglihatan, pesannya akan persis sesuai dengan apa yang telah diungkapkan di dalam Alkitab. Jika kita percaya bahwa kita mendapat penglihatan dan merasa bahwa barangkali Allah memberitahukan itu kepada kita, telitilah firman Tuhan dengan sikap berdoa, dan pastikan bahwa penglihatan saudara sesuai dengan Alkitab. Setelah berdoa, minta hikmat untuk mengetahui apa yang Allah mau kita lakukan sebagai respon terhadap penglihatan itu. Allah tidak akan memberi penglihatan kepada seseorang dan membiarkan makna dari penglihatan itu tersembunyi. Dan inilah yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Di mana apa yang dilihat oleh Yohanes, ini merangkum akan kehidupan kekal yang akan diterima oleh orang yang percaya di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Karena yang dituliskan oleh Yohanes berbicara tentang masa yang akan datang.
akhir zaman, penghakiman atau kedatangan Tuhan. Tentu secara tidak langsung, kitab Wahyu ini membantu kita untuk menentukan sikap. Sikap yang bagaimana? Saya ambil sebuah contoh. Ketika kita menaiki sebuah kendaraan dan ingin menuju suatu tempat, apabila kita mengetahui bahwa jalan yang akan kita tuju mengalami kerusakan karena bencana atau terjadi kemacetan yang luar biasa karena ada sebuah kecelakaan truk, tentu kita akan mencari jalan yang lain supaya kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Sikap mencegah agar hal-hal yang tidak baik datang ke dalam kehidupan kita. Sikap yang bagaimana? Sikap supaya tetap kuat dan sabar dan pengharapan dalam menghadapi pergumulan iman. Sikap yang bagaimana? Sikap yang percaya bahwa janji kehidupan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang setia dan bertahan sampai akhir hidupnya dalam imannya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini kita melihat bahwa ketika sangkakala pertama hingga keenam ditiup di ayat-ayat yang sebelumnya, terjadilah bencana atas dunia ini sebagai gambaran penghukuman Tuhan atas semesta alam. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ketujuh ditiup sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ketujuh ditiup tidak ada penghukuman terjadi. Tetapi para pembaca diarahkan pada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus, di mana terdengar suara-suara di surga yang memuliakan Dia karena pemerintahannya. 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah memuji-muji Allah yang memerintah sebagai Raja. Kemudian Yohanes melihat bait suci terbuka, dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Hal tersebut menjadi tanda kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya, sekaligus menjadi tanda kesetiaan Allah pada umatnya dalam kondisi menderita sekalipun. Bapak Ibu yang terkasih, para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pemahaman bahwa Yesus adalah penguasa mutlak di alam semesta tentu memberikan pengharapan, serta penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus. Pemahaman seperti ini sangat penting bagi kita, karena sebagai pengikut Kristus kita tentu mengharapkan keadaan yang baik, aman, tentram, dan damai sejahtera. Sementara realita yang terjadi sering sekali bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Ada begitu banyak penderitaan yang dihadapi dalam hidup ini, terlebih tentang iman yang kita miliki. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada kita hingga saat ini, ingatlah Tuhan menyertai kita dan selalu hadir di dalam hidup kita. Dia berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia, dan kehadirannya menolong kita menghadapi pergumulan di dunia ini. Oleh sebab itu, tetaplah gantungkan hidup kita hanya kepada Allah saja. Kita bisa melihat bagaimana kisah hidup Yohanes. Yohanes direbus, atau lebih tepatnya digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih jauh lagi, maka keajaiban terjadi, sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara yang ada di sana. Di sini Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan inilah yang menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia imani, siapa Allah yang dia sembah. Itulah sebabnya di tengah-tengah situasi pergumulan penderitaan yang dia alami, dia tetap percaya bahwa pada akhirnya kelak dia akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita yang berkumpul pada saat ini, kita dan Yohanes adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan.
Dan inilah yang menjadi teladan, dan inilah yang menjadi dasar iman kita di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita tidak menghadapi pergumulan seperti yang dialami oleh Yohanes dan orang Kristen pada waktu itu, di mana mereka dianiaya, di mana mereka disiksa, di mana mereka dilecehkan, dan lain sebagainya oleh orang-orang yang tidak percaya. Tentu pergumulan pada saat itu dan pergumulan pada saat ini berbeda. Tetapi apapun pergumulannya, bagaimana kita tetap bisa menunjukkan iman, percaya, dan kesetiaan kita di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan kita masing-masing. Ketika kita diperhadapkan dengan doa-doa yang mungkin belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ketika kita diperhadapkan, ketika kita dalam masa atau kondisi keadaan sakit. Ketika kita diperhadapkan dalam situasi pergumulan karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Di mana kita menghadapi pergumulan ketika kita dianggap munafik, ketika kita menunjukkan buah iman kita atau kebaikan kita kepada orang lain, dan lain sebagainya. Apakah kita bisa? Semoga melalui firman Tuhan ini menguatkan kita untuk bisa kita menjalani kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, dengan berbagai macam tantangan, sukacita, dan lain sebagainya. Kenapa? Ingatlah akan pengharapan kita. Ingatlah akan janji Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita, dan bahkan melalui firman Tuhan ini, di mana Tuhan akan memberi upah kepada hamba-hambanya yang setia, kepada nabi-nabinya, kepada orang kudus, kepada mereka yang takut akan Dia, kepada orang kecil dan orang besar, dan yang lain sebagainya, yang menunjukkan kualitas iman di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pria penakut yang pulang pada tengah malam. Kebetulan minyak sepeda motornya sudah hampir habis, sementara tidak ada lagi SPBU yang buka. Jika harus melewati jalan biasa, tentu minyaknya tidak akan cukup. Ada jalan alternatif lain, yaitu melewati sebuah pekuburan yang sepi dan gelap. Jika melewati jalan alternatif ini, dipastikan dia bisa tiba tepat waktu dan sampai ke rumah. Kira-kira jalan mana yang akan dia tempuh? Karena dia adalah pria yang penakut, pria itu tidak berani melewati jalan pekuburan yang sepi dan gelap. Akhirnya, dia tidak sampai ke rumah, dan sebab minyak atau bensinnya sudah habis di tengah jalan. Dengan terpaksa, dia harus mendorong kendaraannya hingga sampai ke rumah. Apa yang kita ingin lihat, Bapak Ibu yang terkasih? Terkadang manusia terlalu takut akan jalan yang harus dilintasinya dalam hidup. Manusia fokus pada jalan yang dia lalui, bukan fokus pada tujuan akhir, yaitu rumahnya. Kita terkadang terlalu takut pada hal-hal yang harus dilintasi atau dilewati, sehingga kita tidak sampai pada tujuan. Masalah hidup kerap membuat kita tidak sampai pada tujuan utama sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, fokuslah dengan tujuan hidup kita, bukan dengan apa yang harus dihadapi. Karena sudah otomatis, ketika fokus pikiran kita terarah pada tujuan hidup kita bersama dengan Dia di dalam kerajaannya, tentu kita juga akan mempersiapkan diri melewati lintasan, kesulitan, situasi, dan keadaan apa yang akan kita hadapi nantinya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah semangat, tetaplah percaya, tetaplah kuat, sabar, dan hidup di dalam pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.